Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka. Kami dari TPNPB Kodam 13 Kegapan Polda Paniai. Halo Studio Lovers, keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB sampai hari ini sangat meresahkan warga dan mengganggu keamanan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena KKB sulit untuk dihentikan, sebab mereka memiliki kemampuan untuk mempersenjatai diri masing-masing. Nah, hal yang selalu menjadi pertanyaan spekulatif orang-orang di Studio Lovers, dari manakah KKB bisa mendapatkan senjata api, lengkap dengan amunisinya, dan dari mana juga sumber dana KKB untuk membeli persenjataan sebagaimana yang kita ketahui jika senjata-senjata itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Nah, melalui video kita kali ini kita akan membahas tentang dari mana pasokan senjata dan sumber dana KKB dalam melancarkan aksinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kelompok separatis yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB itu menuntut agar Papua dapat merdeka. Papua bergabung ke Indonesia setelah referendum yang kontroversial di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1969. Nah, kelompok ini kerap kali menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. Dalam kegiatannya, KKB selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Panglima Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan mengatakan, senjata api yang dimiliki oleh kelompok kriminal bersenjata KKB teroris sebagian besar merupakan hasil rampasan dari personil TNI dan Polri. Nah, dikabarkan ternyata nih jenis senjata api yang biasa dipakai oleh anggota KKB Papua yakni jenis Sniper AX, SS1V1, M4 dan pistol FN masing-masing satu pucuk. Senjata api jenis M16, Steyr dan double loop masing-masing 2 pucuk dan 3 pucuk jenis revolver. Nah, sementara itu Studio Lovers, Jenderal Bintang 2 Kopassus ini menjabarkan senjata api dan amunisi itu diperoleh oleh KKB dari rampasan saat terjadi kontak tembak dengan personil TNI dan Polri di berbagai wilayah, terutama kawasan pegunungan yang saat ini masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Terkait adanya 1 dari 4 pucuk senjata api yang diperoleh tim gabungan TNI Polri saat kontak tembak dengan KKB di distrik Serambakom berasal dari Papua Nugini, Pangdam mengatakan kemungkinan ada 1 atau 2 pucuk senjata api yang masuk melalui perbatasan kedua negara. Nah, Studio Lovers, selain jenis senjata yang canggih, sumber dana yang mengalir ke KKB juga berasal dari berbagai sumber. Menurut Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri, mengungkapkan bahwa sumber dana KKB berasal dari tambang emas ilegal di 4 kabupaten di Papua. 4 kabupaten tersebut antara lain Paniai, Intan Jaya, Timika, dan sebagian dari Yahukimo. Sumber aliran dana lainnya bukan hanya dari tambang emas ilegal saja, melainkan juga dari sumbangan para pejabat. Nah, selanjutnya nih Studio Lovers, sumber aliran dana KKB berasal dari dana desa. Aliansi Demokrasi untuk Papua menyebutkan bahwa biasanya nih dana tersebut dipakai karena kepala kampung berafiliasi atau karena ada intimidasi serta ancaman langsung dari KKB. Nah, sementara itu dari 29 kasus dengan total 51 tersangka dalam perkara jual beli senjata api ilegal di Papua, rata-rata uang tersebut dari dana desa. Faisal Ramadhani, Kepala Satuan Operasi Perdamaian Kertens yang mengawasi keamanan di Papua, mengatakan kepada Reuters sekitar 40% kasus senjata ilegal yang dia selidiki melibatkan dana dari program dana desa. Kementerian Keuangan yang mengawasi distribusi dana desa mengatakan
ada mekanisme pemantauan untuk memastikan dana digunakan sebagaimana mestinya. Namun Kementerian menolak mengomentari klaim bahwa kelompok separatis telah menyalahgunakan alokasi tersebut. Sebi Sambong, juru bicara TPNPB, sayap bersenjata dari Gerakan Papua Merdeka, membantah pemberontak menggunakan dana desa. Namun, ia mengakui aktivitas kelompok itu sebagai secara tidak sengaja didanai oleh negara. Adapun sumber pasokan senjata dan amunisi lainnya berasal dari selundupan luar negeri, rampasan dari petugas keamanan, dan pembelian dari oknum petugas keamanan. Perlu diketahui juga nih, harga amunisi dan senjata api ilegal di Papua juga dijual dengan harga yang sangat fantastis oleh oknum aparat. Nah, Studio Lovers, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat nih mengatakan ada beberapa sumber pasokan dan amunisi senjata milik kelompok kriminal bersenjata KKB tersebut. Mantan Kapolda Papua itu menyebutkan pasokan senjata masuk ke Papua melewati jalan tikus di perbatasan Papua Nugini. Dalam acara rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara di Ancol pada tanggal 25 Mei 2023 lalu, Mendagri Tito sempat menyebut 4 sumber senjata yang dipakai oleh KKB. Salah satu sumbernya berasal dari Filipina lantaran di sana senjata dijual dengan bebas. Dari Filipina Selatan kan bebas senjata, mereka juga punya home industry yang banyak sekali kualitas bagus. Itu ada yang masuk lewat jalur laut, ada juga udara, kan ada pilot yang udah ditangkap tuh. Jadi sumber utama adalah 3 itu senjata KKB ini, kata Tito. KKB Papua juga diketahui memakai sejumlah senjata. Salah satunya adalah M16 buatan Amerika Serikat. Nah, melansir dari Britannica, senapan M16 atau AR-15 ini dikembangkan oleh insinyur Amerika yang bernama Eugene Stoner dari Armalite Inc. Nah, selain dari Amerika, KKB Papua juga diklaim memiliki senjata berjenis Steyr AUG yang dibekali peluru standar NATO 5,56x 45 mm. Dikenal karena kehandalannya, senjata ini juga dianggap memiliki akurasi yang sangat baik. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua ini juga diketahui memakai senapan serbu AK-47. Nah, senjata ini adalah senapan serbu paling terkenal dan banyak dipakai di dunia. Melansir Military History, AK-47 dikembangkan oleh mekanik asal Rusia bernama Mikhail Kalashnikov di tahun 1947. Wah, mengerikan ya Studio Lovers. Ternyata banyak sumber pasokan senjata dan sumber dana yang mengalir ke KKB di Papua. Nah, kita berharap Polri dan TNI berjibaku mengungkap dan juga menangani para pelaku teror ini Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.